Jadi kalau kita balik lagi nih, ortonormal itu ortogonal plus normal. Nah, ini artinya dia akan bernilai 1 jika M sama dengan N. Sejajar. Ketika dia tegak lurus, dia akan bernilai 0. Nah, 1 ini artinya apa? Normal. Normal itu normalisasi, kita menormalisasi distribusi normal misalnya. Itu akan bernilai 1 totalnya misalnya gitu kan. Nah, jadi ortonormal itu gabungan ortogonal plus normal. Nah, balik lagi ke PR tadi. Di sini dia minta buktikan sifat ortonormalitas dari kasus atom hidrogen. Jadi, ketika kita lihat basisnya kayak gini, 200 di bracket dengan 210 ini, kita aslinya udah bisa nembak sih. Kalau ini nilainya 0, ini nilai 1, ini 1. Tapi cara buktikannya itulah yang agak kompleks di sini. Karena di sini saya juga belum menemukan bagaimana cara penyelesaiannya secara matriks ya, secara bracket tadi. Kalau kita menyelesaikannya secara analisis seperti yang ini, di sini di PPT atom hidrogen yang bukan PPT ya, berarti di nomor 2 ini atom hidrogen. Ya. Di sini saya dapat bahwa fungsi gelombangnya untuk basis 200 N2 L0 M0 itu seperti ini, dan ketika basisnya 210 seperti ini. Nah, kalau kita mau menyelesaikan secara analisis, ya kita integral dengan ini konjugatnya. Tapi di sini nggak tahu dia mintanya itu secara notasi bracket Dirac atau secara integral biasa. Walaupun lebih mudah dengan bracket Dirac harusnya ya, karena kita nggak perlu ketemu cacing-cacing yang menyebalkan itu. Nah, untuk nomor 1 mungkin saya skip dulu nih, karena ada yang menarik di nomor 2. Nah, nomor 2, ini ternyata ini dia soalnya tuh diambil dari contoh pada PDF yang nomor 4, yang gangguan. Mana 4? Ngalangin nih. 4, nah nih gangguan. Teori gangguan. Di sini dikasih di contoh nomor A. Di ketika osilasi harmonik. Yang ini nih. Di halaman nomor 1 berarti mana? Di halaman 1. Nah, di sini bukan. Nah ya, ini A nih. Sorry, di A tadi benar. Ini contohnya. Nah, jadi di sini saya akan coba menjelaskan. Siapa tahu mungkin agak pusing ya penjelasannya Pak Asep. Ini coba saya menjelaskan secara awam mungkin. Karena saya sendiri awam terkait fisika kuantum ini. Nah, jadi yang diminta pada soal ini yaitu ini Mbak. Kita diminta adalah hitunglah nilai eigen terganggu untuk orde ke-1 dan kedua. Jadi kita sebelum masuk ke soal nomor 2, kita harus tahu nih nilai eigen sama fungsi eigen. Nilai eigen itu yang mana, fungsi eigen itu yang mana pertama. Nah, kalau kita cari contohnya di PDF-nya Pak Asep, misalnya nomor 3 nih, bracket Dirac. Jadi, nilai mana? Nilai eigen. Nah, nih, kayak gini. Nilai eigen itu yang B ini, Bn. Nilai, dia tuh berarti sesuatu yang konstanta, bukan suatu fungsi variabel, bukan. Dia nilai, suatu yang eksak gitu. Nah, fungsi eigen yang dikurung pakai cat. Ini namanya cat ya. Yang kiri bra, yang kanan cat. Jadi fungsi eigen ini nilai eigen. Nah, di dalam nomor 2 kita ditanya nilai eigen. Nilai eigen terganggu. Nah, sebelumnya gangguan tuh apa sih gangguan?
Kalau di dalam bahasa Inggris perturbation. Dia tuh jadi kita tuh kalau kita belajar Kismat sebelumnya tuh kan ada ini ya, dari Taylor ya, yang panjang banget itu misalnya. Terkadang kita ngambil cuman ordo pertama atau ordo 0 nilai eksaknya tanpa menghiraukan error. Ya kita anggap error namanya kayak ralat kalau di praktikum tuh ralat ya. Nah ternyata kasus-kasus pada dunia nyata tuh ternyata nggak seindah itu gitu, nggak semulus itu. Ternyata ada aja eh, hambatan atau gangguan. Misalnya kalau dalam udara, misalnya kita mengenal gaya gesek udara misalnya. Tapi ini dalam skala kuantum, skala atom. Apa sih yang terjadi? Nah, contohnya ketika osilasi harmonik ini, yang tadinya harmonik, cuman H0 ini aja, dikenain oleh H aksen ini. H aksen ini apa? Gangguan dari luar. Anggaplah gangguan dari luar. Misalnya energi dari luar atau hal semacam itu. Nah, dengan K2 ini adalah konstantanya. Nah, jadi yang akan berpengaruh pada rumus ini adalah P dan X. Jadi P dan X ini merupakan operator. Yang dimana kita tahu operator P dan X ini pada osilator harmonik ada rumusnya, ada persamaannya. Yang kalau kita tahu operator tangga itu ada A plus, ada A. Nah, itu akan correlate dengan soal nomor ini. Jadi ya sebelumnya kita harus tahu osilator harmonik itu seperti apa. Kita harus tahu bracket itu gimana cara operasinya. Lalu yang ketiga kita harus tahu yang dimaksud gangguan di sini itu apa. Nah, jadi kita balik lagi ke sini. Kita diminta nilai eigen. Nilai eigen order ke-1 dan order kedua, W1 dan W2. Nah, kita tuh maunya gimana sih jawabannya? Kita maunya jawabannya seperti ini ternyata. Kita maunya jawabannya seperti ini. Di 1.50. Kita maunya jawabannya seperti ini. Ya kita mau dapat nilai nilai W0-nya, W1-nya, W2-nya gitu ya. Dengan W0 itu adalah energi pada osilator harmonik yang H omega nih, H omega ini n plus setengah sorry. Nah ini yang kita ketahui, yang saya ketahui tepatnya pada S1, pada kuantum, pada fundamental kuantum ya, kayak ya dasarnya gitu kan. Ternyata ini ada kawan-kawannya nih, kalau diganggu nih misalnya terdapat gangguan akan ada nilai energi yang lain ternyata. Nah, ini cara nyari W1, W2-nya bagaimana, pertanyaannya gitu kan. Oke. Ya, kita tahu di sini ada W1 rumusnya ini. Hamiltoniannya dari apa namanya? Energi Hamiltonian yang dari gangguan tadi. H aksen lah kita anggap Kx. Nah, nanti kita X-nya ini kita apa namanya ya? Kita runtutkan, kita masukkan ininya persamaannya. Nanti terus yang untuk W2 dia seperti ini. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih. Pertama, nilai eigen untuk osilator harmonik tanpa gangguan, non degenerasi. Nah, non degenerasi itu gimana nilainya? Ya seperti ini. Kita nggak usah kita nggak usah hiraukan yang M ini. Ini agak membingungkan kalau kita hiraukan. Di sini nggak ada mainnya di sini. Kita cukup tahu kalau energi tanpa gangguan pada nilai eigen tanpa gangguan pada begini. Nilai eigen pada osilator harmonik tanpa gangguan dia seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau dikasih gangguan? Nah, kita harus balik lagi nih. Ini yang saya maksud operator X dan operator momentum. Ini sepertinya harusnya hafal di luar kepala. Tapi nggak tahu ya, kalau UAS nih boleh bawa cheat sheet nggak? Boleh bawa rumusan apa? Kumpulan rumus nggak ya? Kalau Prof. Nur waktu itu boleh sih. Nggak tahu kalau Pak Asep. Nah, dan di sini ya menariknya ketika
ini nih, ada namanya operator tangga. Ada operator pemusnah, ada operator pencipta. A ini nih menarik banget nih. Jadi kalau kita ketemu A, dia basis state-nya dia malah berkurang 1. Kalau dia ketemu A+, basis state-nya bertambah 1. Ini nilai. Nah, ini akar N plus 1 ini apa? Namanya nilai eigen. Akar N lagi. Cat N ini adalah fungsi eigen yang kiri. Oke. Nah, di sini kita lihat nilai X. Kan di dalam pengganggu ini hanya ada nilai X ya. Kx kuadrat. Oke. Oh, bedanya nih, ini Kx doang ternyata. Jadi yang bedain soal dengan contoh itu pangkat ternyata. Saya baru sadar. Ternyata X-nya itu tidak kuadrat. Jadi bagaimana kalau X-nya tidak kuadrat? Oke, kita lihat dulu sini. Bagaimana cara dia X ini kan nilainya seperti ini ya. Nah, dia akan dikuadrat seperti ini. Operatornya yang A tadi A plus A tambah A plus, A tambah A plus ini dikuadratkan. Kalau tidak, bagaimana kan? Nah, oke. Di sini saya akan mencoba mencoret-coret. Di sini saya ada draw pen, tapi entah ya, bisa nulis bagus nggak ya? Oke, coba kita nulis warna biru aja. Jadi kan, kok sini sih? Nah, ini ya berarti H aksennya itu sama dengan K2X. Di mana berarti nanti akan jadi gini, K2 H bar per 2M omega. Oke. Kurungnya cuma 1 berarti. Oh enggak, ini masih akar berarti, bukan di luar akar. Nilainya itu masih di dalam akar. Masih seperti ini. K2 akar H bar per 2M omega. Nah, ini operatornya seperti ini, A plus A tambah A plus. Nah, lalu ini nilai H aksennya. Lalu bagaimana kalau kita mencari W1-nya atau nilai eigen dari order pertama? Nah, jadi kita bisa, ini harus lebih mudah untuk menyederhanakannya, dimana kita nggak perlu seperti ini, kita nggak perlu step 1.42. Kita langsung aja loncat ke step ini. Ketika dia dikenai operator N dan N, bracket N dan N, dia akan menjadi, seharusnya dia akan menjadi 0. Kalau dia ini berkaitan dengan nomor 4 nanti. Kok mereng ya? Nah, ini nanti dia akan menjadi seperti ini. K2. Kebaca nggak tulisannya ya? Nah, N A plus A plus. Ngalangin. Oke. Mana ini? Alah. Susah juga ya. Alah. Aduh. Nah,
Bagaimana cara menyelesaikan ini? A plus N. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Jadi kalau kita balik ke simbolik ini, kalau A seperti ini, maka dia akan nilainya seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Nih, ketika M ini untuk ini, namanya itu apa ya? Baris atau kolom ini ya? Yang vertikal lah ya. Jadi kalau M-nya 0, 0, M-nya 1 ini 0, M-nya 2 0, M3-nya 0 kayak gitu ya. Nah, N-nya ini akan bernilai jika dia sama dengan M. Maksudnya apa? Jika ini nih. Jika M sama dengan N-1. Gimana saya nulisnya ya? Jika M sama dengan N-1. Maksudnya gimana? Jadi ketika misalnya ya, M-nya 1 nih. Berarti nilai N-nya itu baru delta Kronecker-nya ini bernilai 1 ketika N-nya itu berapa? 2. Jadi kan 2 kurang 1 kan 1 ya. Jadi 1,1. Nah, kalau dia sama 1,1, 2,2, 3,3 itu akan mempunyai nilai seperti ini. Jadi di sini artinya N-nya itu 2. Ini N-nya 2. N-nya itu untuk horizontal. Apa yang namanya? Kolom atau baris ya? Ya, untuk horizontal lah ya. Nah, jadi ketika N-nya sama dengan 2, oke, dia akan bernilai 1 data connector-nya. Nah, tapi yang unik di sini, ini mulai hitungannya itu dari 0,0 ternyata. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena di sini ketika M-nya 0, berarti N ini kan harus 1 ya. 1 kurang 1 ya. Nah, ini baru nilai akar N itu 1. Dia mulai dari 00. Jadi 00, 01, 02, 03, 04. Misalnya gitu ya. Ini 0, ini 10, 12, 11, 12, 13, 14. Ini 20, 21, 22, 22, 23. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, di sini masih bisa mengikuti. Madam, Hmm? ulangi yang M2. Ini N2. Gimana? Ya, Kalau ulangi apa bisa mendapatkan M2. M2, berarti kalau M-nya 2, misalnya di sini ya. Ini kan M ini yang ini nih, tingkatan vertikal dari atas ke bawah. Ini 0, 1, 2. Nah, kalau M-nya 2, yang di samping koma, itu harus bernilai 2 juga. Agar delta Kronecker-nya ini bernilai 1. Selain angka yang sama, delta Kronecker ini akan bernilai 0. Ini yang disebut ortogonal. Sejajar dan normal. 1. Selain sejajar atau tegak lurus, dia akan bernilai 0. Seperti ini 0 semua nih. Nah, karena ini N-1, ini M, jadi ketika M-nya bernilai, misalnya 2 ya tadi ya, ini kan 0, 1, 2. Nah, N ini harus bernilai berapa sih? N di sini harus bernilai 3, agar bisa 2,2. Kan 3 kurang 1, 2. Nah, berarti akar 3, seperti ini akar 3. Oke? Sampai sini masih bisa mengikuti, Mbak? Ada pertanyaan? Kalau pusing langsung deskripsi aja ya. Lanjut. Begitu pula untuk operator pencipta. Di sini tadi disebutnya operator pemusnah dan operator pencipta ya. Nah, lalu bagaimana untuk operator seperti ini? Masih ada akarnya, masih kelihatan kompleks gitu ya. Kita harus membuat hal ini menjadi sederhana. Dilihat pada PDF-nya Bapaknya ini, kalau dia X kuadrat,
dia akan menjadi lebih sederhana, di mana di sini A kuadrat plus A ini itu dia akan bernilai 0. Iya, bernilai 0 ya. Bukan 1 ya. 1 harusnya dibagi 2. Ya, di sini akan bernilai 0 dia. Nah, lalu untuk operator ini yang A dikali A plus ditambah A plus kali A, dia akan bernilai 2N plus 1. Wow, karena ini N plus 1. Jadi kayak ditambah kan. Masih sama-sama basisnya sama N, tinggal dimasukin N plus 1 jadi 2N plus 1. Nah, lalu bagaimana kalau dia nggak kuadrat? Wah, ini kompleks nih. Kita harus memisahkan kita harus tahu ini dulu. A cat N itu berapa? A plus cat N itu berapa? Sampai basisnya sama-sama N. Kalau ini kan basisnya beda ya. Nah, oke, coba kita coba. Sini aduh beda warna nih. Kita coba fokus di ini. Di operatornya dulu. Bagaimana cara menyelesaikan operator ini? Nah, ini bisa kita pisah seperti ini. A plusnya di atas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan AN ini, dia akan menjadi seperti ini. N-nya akan berkurang 1 basis state-nya. Kalau yang A+, operator pencipta, dia menambah 1 di basis state-nya. Wah, menarik nih. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nih, basis state-nya ini beda. Bra dan cat ini beda. N-1. Ini dia tidak bisa bernilai. Dia tidak akan mempunyai nilai. Dia akan bernilai 0. Ini N. Ini N-1. Dia tidak ada delta Kronecker yang bernilai. Misalnya N plus 1 yang kanan ya. Ini gimana coba? Kalau 1, 2 berarti kan. Kalau N-nya 1 ya. Berarti delta Kroneckernya 1,2. Nggak pernah dia akan mempunyai titik yang sama. Nggak bakal dia akan menjadi delta Kronecker 1,1 itu nggak akan. Karena lihat nih, N plus 1 kan. Oke, sampai sini. Masih bisa diikuti. Berarti untuk semua N itu pasti hasilnya 0, walaupun kanan atau kiri. Ya, untuk yang ruas kiri dan ruas kanan ini pasti 0. Karena dia bra dan cat-nya itu basisnya berbeda. Ini buat khusus orde baru atau orde 2 juga nanti 0. Kenapa orde baru? Baru orde 1. Sorry. Kacau. Nggak ikut. Ya, coba. Ini ternyata saya pun salah tangkap tadi. Saya pikir soalnya sama kan. Ya, ini untuk orde 1 dia 0. Ternyata H aksennya ini 0. Menarik kan? H aksennya ini bernilai 0. Enggak, bukan H aksennya aja. Ternyata W aksennya juga, W satunya ternyata juga 0. Dari tadi penjelasan yang saya jelaskan. Bisa buang-buang kata banget ya penjelasan yang saya jelaskan. Nah, ini
W1 ini sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan definisi W2? Oke, kita lihat PDF-nya lagi. Nah, W2 ini seperti ini. Ln. Apa nih L nih? Nah, singkat cerita, H-nya itu 0. Kita nggak bisa apa-apain lagi. H-nya ini kan operator ini ya. A plus A plus A plus A plus. Oke, misalnya ya, kalau H-nya ini, kita tadi masih mengikuti ini, hukum ini kan. Ini W1 ya. Tadi W2 ya tadi, sorry. W2 kan ini. Hmm, W2 di sini gimana caranya ya? Harusnya juga 0 sih. W2. Dia akan... Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kenapa dia 0 nih? Karena nih, L, N-2. Dia tuh nggak ortogonal. Makanya dia akan bernilai 0. Di sini kan dikasih tahu kalau W2-nya nanti bakal jadi ini ya. Dari penjelasan ntar nih. Dia kan akan bernilai seperti ini kalau X kuadrat. Kalau X doang, ya kemungkinan H-barnya masih akar 2M kuadrat Omega pangkat 3 ini masih akar nilainya. Oke, kita lihat definisi dari ini. W2. Nah, ini kita mau duplikat, kita crop. Mana duplikat? Nah, hilang. Kalau yang jawaban dari Mbak gimana coba? Katanya udah ngejahit. Oke, ini kita Jawaban sama kok, N-nya 0. sama kan? W2-nya Iya. gimana? W2-nya dia akan Belum. bernilai seperti ini nih, gimana nih cara runtutnya nih. Ini kita melihat secara sistematis dan runtut. Nah, di sini kan kita tahu nih H aksennya seperti ini ya. Ini nggak bisa diambil apa ya? Aksennya ini. WN. Nah, kalau ini saya bisa bilang H aksennya ini 0, nggak bisa ya, nggak bisa dibilang 0. Nah, berarti nanti dia akan, iya akan kodenya akan hilang. Akarnya akan hilang. Nah, tinggal kita cara ini nih di kanan ini. Nih, L tidak sama dengan N. Oke, ini ya petunjuk selanjutnya. Ketika L tidak sama dengan N, bagaimana lalu? Oke, coba. N-2 ini kenapa N-2 ya? N plus 2 kenapa ini? Wait. Masih mikir nih, kenapa di N-2 ya? Intinya ini kan ada yang N-nya di cat, ada yang N-nya di bra. Nah, untuk yang di bra nih N-nya yang ini nih. N-2, N plus 2, 2N, N. N. Loncatnya kenapa min 2 ya? Kan harusnya min 1 ya. Oh. Karena ini nih. Karena dia ada operator A dan A plus di dalam satu ruas. Jadi kan udah misalnya ya, dikurang ditambah. Oke, cobalah kita jabarin dulu aja lah.
Jadi cara fisika bekerja itu adalah menjabarkan bagaimana dia bisa runtut. Mana nih? Ini gimana cara pakai drawpen? Oke, di sini W2 sama dengan apa tadi? Ini L bra L cat bra L bra N, aduh pusing ngomongnya ya. L, oke. Di sini energi untuk state N dikurang energi L. Nah, di sini juga ada keyword baru sih. Kalau M itu untuk non degenerasi, state M itu untuk non degenerasi. Makanya dia pakai N dan L aja di sini. Nah, di sini berarti W2 akan menjadi K2 kuadrat. Oke. Tapi ini akarnya hilang. H bar doang dikali 2M omega aja. Bener nggak? Ya, seperti ini. 2M omega saja. Nah, tinggal bagaimana operator-operator ini bekerja. Bagaimana ya? Saya juga bingung nih. Ketika nah, balik lagi sini nih. Ketika A ketemu N, maka dia akan bernilai N-1. Oke. Mana ya? Oh. Nih, misalnya untuk yang A ya. Kalau A kita ketemu misalnya gini. Untuk A ketemu notasi bracket nih nanti ditambah untuk A plus. Nah, kayak gini. Terus nanti kalinya bentuknya gini. Jelek banget. Ya ini X lingkaran lah ya. Terus ini N sama kayak tadi. A L tambah EN A plus L. Ini untuk energinya, energi state N dikurang energi L. Oke. Mana nih energinya kok hilang dia? Oh, ini ada nih, masih ada. Oke. Nah, kita jabarin dulu. Kedua kuadrat H bar kedua M omega. Nah, ini operator pemusnah ketika ketemu N, dia akan menjadi seperti apa? Dia akan menjadi seperti ini. Ini akar N. Nah, kan kayak gini. Ini nanti dia akan menjadi L bra N-1. Oke. Di sini tambah. Nih, ini dia akan ngikutin ini. Ini tambahkan. Nah, kenapa dia ada double N terus N-1? Karena dia operatornya di sini A kuadrat tadi atau X kuadrat tadi kan, KX kuadrat. Kalau ini kan dia KX doang ya, maka dia akan seperti ini. Lalu ini ditambah. Nah, kalau A plus operator pencipta akan menjadi seperti ini. Kita taruh nilai eigennya di luar aja. N plus 1 L bracket. Nah, kayak gini. Lalu dikali set. Nah, bagaimana dengan ini? Kali yang ini. Nah, ini cat
beranya yang akan berubah, L-nya akan konstan. Jadi dia itu ternyata operator pemusnah dan pembangkit hanya bekerja pada basis N. Basis L dia nggak akan bekerja. Even if bahkan ketika N-nya itu atau basis N-nya itu ada di bra atau ada di kiri. Biasanya kan kita umumnya di cap ya. Kalau mau mau dijalankan operatornya. Tapi ini di sini ternyata di kiri pun akan dijalankan operatornya. Contohnya seperti ini. Sorry. Oke, ini kenapa? Oke. Nah, dan di sini ada ketentuan lain. Ketika ini misalnya nih LN nih bracket LN ketemu bracket LN yang ini, dia akan bernilai 0. LN ketemu NL, dia akan bernilai 0. Jadi ketika nilai bracketnya itu berlawanan, LN dengan NL misalnya, itu akan bernilai 0. Mengapanya saya belum tahu ya. Tapi di contohnya Pak Asep nih, dia akan bernilai 0. Dan maka yang akan bisa dikali itu hanya yang tidak sama. Misalnya, ini 0 ya? Udah enggak sih. LN plus 2, LN plus 2. Oke, I see. Oke, balik lagi ke sini. Mana nih pennya? Pennya hilang. Oh, oke. Nih ya, balik lagi ke sini. Gimana ini? Nah, ini akan bernilai seperti ini. Sama aja nilainya. N, akar N tetap. Nah, bedanya nih kirinya yang berubah-ubah. Tambah akar N plus 1. N plus 1 L. Aduh, salah. Nggak nyampe. Nah, oke. Tinggal masukin energinya. Energinya mana nih? Nggak bisa gambar lagi nih. Nah, kita copy dulu, kita taruh atas, taruh bawah. Masih bisa ngikutin kan tuh, Pak? Aku takut malah pusing nih. Gimana cara kopinya? Aduh. Ya udah, masa di copy. Dia kan bernilai 0. Nih kan jadi ini kan perkalian pelangi ya. Dan ada 3 suku, ada 3 suku ya, ada 3 suku dikali 3 suku ya. Nah, jadi di sini maka misalnya nih L yang basis set nih ya. Basis setnya bracketnya yang L n-2 dikali ke sini dulu yang awal. Nah, dia akan bernilai kok ini ya, harusnya kan n akar n1 kuadrat ya. Oh, I see. Dia akan bernilai 0 kalau n ketemu n. Lalu nih kalau n-2 ketemu n plus 2. Seperti itu ya, berlawanan. Ada yang
n ketemu n, mungkin analogikanya seperti ini sih. Kalau n kurang n gitu 0. Ini n min 2 dikurang n plus 2 di jumlah berarti ya. Ya pokoknya dia bertemu dengan lawannya, bukan lawannya. Ya kalau min ketemu plus gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita balik ke perkalian yang kita lakukan, misalnya ya, nih, ini nggak ada yang lawanan kecuali ini doang, ln dengan nl. Oh, ini n plus 1. Sorry, ini salah. Gue harus ulang nih. Mana nih? Dulu. Nge-lag. Dulu. Ya apa ini? Mana nih? Aduh, dulu. Susah ya. W2. Oke, kita tulis ulang K2 H-bar per 2 M omega. Nah, tadi berarti kalau kita kali silang, maka akan menjadi hasilnya N-1, N+1 ya. Dia akan, oke. Dia akan bernilai ketika basis setnya bertemu. Contohnya seperti ini. Ini N-1. Ini L. Kalau dia akan bernilai kalau ketemu N-1 lagi, bukan N+1. Kalau N+1 akan bernilai 0. Nah, nilai N-1 ini yang mana? Ya tadi, akar N. Jadi akar N kuadrat. Ditambah, apa ini akar 2? Akar N cuy. Nah, akar N. Ditambah sini akar N plus 1 di kuadrat. Nah, ini akan bernilai ketika ini ketemunya nah, kayak gini. Kalau dia N-1 ini ketemu N plus 1, misalnya nih N-1 ini ketemu N plus 1 yang kanan ini, dia akan bernilai 0. Oke? Makanya dia harus ketemu dengan sejenisnya. N min EL. Oke? Ini kurung tutup kanan. Sampai sini masih paham? Nah, di sini di PDF itu kalau dia udah kayak gini bentuknya, maka gimana nih? Kok jadi oh. Oke. Di sini lihat nih. Dia L itu akan bernilai atau misalnya bentuk ini akan bernilai ada punya nilainya bukan 0 ketika L ini kan basis L ya. L ini disubstitusi dengan nilai serupanya. Misalnya N-2 nih kayak gini. Kalau yang kanan N plus 2. Oke. So, kita dapat persamaannya seperti ini. Aduh, pusing juga nih lihat tulisan saya nih. Aduh. Oke. Semangat. Oke. K2 kuadrat 2M omega. Nah, lihat nih. Ini kan N kuadrat ya. Akar N di kuadrat ya. Jadi N doang ya. Jadi di sini gimana? Kok jadi ini?
Oh ya, nilai N ketika L-nya itu berubah menjadi N-1. Oke, ditambah nih N+1 akar N+1 dikuadrat kan jadi N+1 ya. Ketika nilai L-nya itu berubah N+1. Nah, udah menjadi seperti ini. Lalu bagaimana dia seterusnya? Nah, ini kenapa dia jadi 2 habar omega ya? Oh, ini adalah energi non-degenerasi. Tadi kan kita ingat ya, kalau N itu, kalau itu misalnya, itu sama dengan H bar omega ya. Nah, di sini kan N plus setengah ya. Nah, dikurang, kalau misalnya pangkat N nih kan. Kalau N-1 berarti kan H bar omega N-1 plus setengah gitu kan. Nah, ini kan kalau dikurang, maka akan menjadi H bar omega. Nah, ini kan N kurang N. Setengah kurang setengah, setengah. Nah, ini kan min 1 ya. Oke. Jadi sini akan min H bar omega. Nah, kalau En dikurang En plus 1, bagaimana? Akan menjadi seperti ini. Nah, maka dikurangnya maka akan, kalau dikurang berarti ini positif. Ini nanti akan menjadi negatif H bar omega. Kan negatif 1 nih. Negatif 1 dikurang jadi kan positif ya. Paham kan ini? Tinggal coret-coret ini dong. N dicoret setengah, dicoret setengah. Nah, gitu. Oke? Nah, so we get the result like this. W2 sama dengan K ini lagi K kuadrat K2 kuadrat H bar 2M omega. Di sini N per H bar omega tadi ya. Plus N plus 1 min H bar omega. So we get the result like this. Ini sama. Nah, ini kan tinggal kita ini ya, nilainya akan menjadi seperti ini. Pengurangan penjumlahan pecahan ya. N kurang N plus 1. Jadi kita dapat nilainya min kok gini sih. Kita akan dapat nilainya K2 kuadrat H bar 2M omega min super H bar omega. Nah, H barnya bisa coret, omeganya kuadrat, maka nanti jadi min K2 kuadrat per 2M omega kuadrat. Nah, ini W2-nya. Betul? Kita lihat. Ya, betul. Nah, seperti itu ya. Ini masih bentuk dalam NN nih kan. Kalau kita kan ini tadi udah hilang. Maka jawabannya oke, jadi kita tuh harus ATP. Nggak ATP, ATM, sorry. Amati, ada soal contohnya kayak gini. Terus kita coba modifikasi. Nah, berarti di sini EM, tadi H bar omega itu. Di sini H MM plus H aksen MM kuadrat per
EM EN. Nah, jadi nanti kan nilainya seperti ini. H bar omega N plus setengah plus 0. Tadi W1-nya kita dapat 0. W2-nya kita dapat berapa? K2 kuadrat per 2M omega kuadrat. Nah, ini hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau udah mau meledak otaknya? Tapi aku minus. Di bagian mananya? W2-nya? Enggak, yang ini kan plus 0 plus. Nah, di sininya punya aku minus. Yang ini ya? Coba ya. Akhirnya. Kenapa dia minus? Coba kita balik sini lagi nih. Ini kan dia nilainya seperti ini ya. Ini udah konstanta lah, kita nggak usah otak-atik. Ini kan berarti permasalahannya gini. Nah, permasalahannya ini EN min 1 itu gimana? Kalau aku lihat dari notasi tangga atau operator tangga, harusnya sih udah benar ya gini ya. Plus H bar omega. Coba tolong pap Mbak, yang punya Mbak. Aku lihat dulu coba. Ya ini mungkin kebalik ininya sih kalau minus itu. Ini kan artinya minus N plus 1. Iya. Ini plus kan, kita pakai plus. Kenapa minus? Oh, iya. Iya, benar minus ini minus. Ini minus. Sorry. Ini minus. Nah, dah. Alright. Oke. Number 3. Seru ya kuantum ya. Jadi minus lagi. Oke. Ini bagaimana kalau nomor 3 nih? Ini kita udah dapat nilai W0-nya untuk basis untuk yang nilai apa ya namanya nih? Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga. Bukan nilai pertama ya. Jadi di W0 ini dia punya 3 nilai. Nah, seperti inilah ya. Nah, aku udah dapat nilai koreksi energi nilai eigen pada order pertama. Udah dapat nih koreksinya. Tapi aku nggak tahu kalau bagaimana cara masukkan nilai W1 ini untuk kasus ini. Belum dapat. Kayak, wow ini apa ini? Kalau dapat W1-nya doang, kayak gini berarti. Pertama, kita harus tahu H aksennya dulu. Jadi kan untuk mendapatkan nilai W1, itu kita ada rumusnya gini ya. Di dalam PDF-nya bapaknya ini, rumus W1 itu sama dengan langsung aja deh. W0 misalnya. Ini untuk W1 nilai pertama misalnya. Dia W0 nilai pertama. H aksen. Nah, W0 nilai pertama. Nah, artinya apa? Kita harus tahu H aksennya dulu kan. H aksennya bisa dapat dari ini. Nah, ini tuh berarti nanti bisa kita pecah menjadi seperti ini. 10 min 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1, tambah lambda, 0, 1, min 2, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, min 1. Nah, ini kan H aksennya nih. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, min 1. Nah, ini H aksennya. Jadi H aksennya itu sama dengan 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, negatif 1. Oke. Nah, jadi kita bisa langsung aja nyari W1-nya. W1, 1, misalnya ya.
Nah ini kan W01 kan udah dapet nih, udah diketahui nih. Min akar 2, 1, 1, 0. Nah, lalu kita masukin H aksennya. Ada. Tadi apa? Lupa. 0, 1, 0. 1, 1, 0. 0, 1, negatif 1. Ini dikali lagi sama cat-nya. Cat W0. 1, 1, 0. Nah, ini perkalian matriks. Udah pada paham belum ya? Jadi akar 2-nya tak satukan seperti ini. Nah, ini tak kali dulu nih yang matriks berapa nih? 3 kali 1 ya? Atau 1 kali 3 sih kayak gini nyebutnya. 1 kali 3, ini 1 kali 3, sorry. 1 kali 3 dikali 3 kali 3 nih. Nah, ini jadi ingat ya, matriks yang di kanan itu mewakili berapa lebarnya, matriks yang di kiri berapa tingginya. Jadi kalau ini tingginya 1 dikali 3, maka nanti hasilnya akan tingginya 1 dikali lebarnya 3. Oke. Jadi 1 kali ini 1 kali 0, 1 kali 1, 0 kali 0. Ditambahkan 1 kali 0, 0. Ditambah 1 kali 1, 1. Ditambah 0 kali 0, 0. Jadi maka di sini kan nilai 1, ini nanti nilainya 2, nilainya 0. Nah, di sini dikali 110. Nah, ini akan bernilai berapa? Nah, ini akan nilainya 1 dimensinya. Maksudnya 1 kali 1. Ini kan tingginya 1 ya, yang kiri ini tingginya 1. Yang kanan lebarnya 1. Jadi ketika dikali, maka 1 kali 1 maka jadi non dimensian, bukan matriks. Jadi suatu besaran, suatu satuan, suatu besaran. Ya, sama aja lah. Nah, ini berarti nanti akan bernilai 3. Ini kan 1 kali 1, 1. Ditambah 2 kali 1, 2. Berarti 3. 3 per 2. Nah, begitu pula caranya untuk W2, W12, W13. Nah, ini nanti akan seperdua. Negatif 1, 1, 0. 0, 1, 0. 1, 1, 0. 0, 1, negatif 1. Aduh, kok miring gini ya? Padahal gak ada yang setting italic. Nah, ini nanti hasilnya berapa? Min setengah. Untuk W3 hasilnya berapa? W13 hasilnya min setengah juga. Udah dapat ini nilai ininya. Nilai apa namanya? Koreksi eigen. Nilai eigen terganggu order pertama W1-nya udah dapat. Tapi gimana caranya untuk mencari nilai eigen W1 untuk kasus degenerasi order 3 berlaku persamaan? Nah, ini saya belum tahu nih bagaimana cara mendapatkan ini. Di sini ada pertanyaan nomor 3. Ntar lagi asar ya. Halo Mbak, pertanyaan Mbak. Kita stop asar ya. Tapi asar di tempatku sama Semarang beda lah. Nah, nih caranya. Hah? Gimana? Kenapa punya aku selalu minus ya? Yang mananya minus? Ini 3/2. Ini min setengah. Yang minusnya? Sampai sini masih mirip. Aman kan berarti? Hmm. Nah, terus bagaimana cara tahunya minus? Ini ya, yang ini. Masukin ke sini ya. Ini di sini asal. Tempatku belum lah. Iya, udah aku bilangnya.
Caranya gimana ya? Oh, gini. Gimana, Mbak? Gimana, ada pertanyaan? Puasa hari apa sih, Mbak? Berapa? Senin kan libur ya? Senin kan nggak ada UAS ya? Senin libur, UASnya Selasa. Kuantumnya? Kuantumnya mah Selasa. Wow. Enak lah Pak Asep mah, enak ya. Iya. Mirip, Mbak. Ini soal on MIPA, by the way. Enak ternyata. Mirip. Nomor 4 ya. Ya, Nomor 1 belum ketemu sih gimana caranya. nomor 1 yang integral belum. Yang integral mungkin bisa. Tapi gimana kalau dia mintanya bracket malah? Notasi bracket. Masa sih? Tapi aku ngerjainnya integral. Enggak Coba minta. nanti kirim ke aku aja ya, Mbak ya. Coba nanti aku coba lihat. Kamu pilih juga atau nggak sih? Mirip. Enggak sama. Enggak akan sama. S2 tuh kuantumnya berapa SKS, Mbak? 2. Wow. Yang 4 SKS aja nggak paham, ini 2. Kita 2 semua. Tapi bebannya kayak 4 SKS enggak? Enggak. Oh enggak ya. Ini berat tapi loh. Terus ini berat. Nah ini kan tadi ya, cara yang tadi. Mirip kok. Mudahnya, kita harus tahu dulu nih, X itu apa? X itu operatornya apa ya tadi ya? X, lupa kan? X itu operatornya nih. Bar per 2M omega. A plus A plus. Nah kalau P itu nanti. Nah kalau ini, berarti kan nanti kita akan berhubungan dengan A-nya ini. Ini keluar aja. H bar 2M omega itu nggak terlalu dipedulikan dia. Anak tiri lah dia. N A N plus N A plus N. Nah kayak gini lah. Nah tadi kan yang saya bilang ketika ini kita ini dulu. Ketika ini seperti ini, maka ini nanti akan bernilai 0. Kenapa? Karena ini nih. Basis setnya tidak sama bracketnya. Yang satu ini N ketemu N-1, yang satu lagi ketemu N plus 1. Berdasarkan hukum ortonormal, maka ini, misalnya yang ini, tidak akan bernilai 1. Dan ini juga tidak akan bernilai 1. Oke. Nanti sama juga untuk yang P. P kan momentum kan ini ya. Min I M omega H bar per 2. Nah ininya kan gini. Min A plus A plus. Nah mau apapun ininya, tetap aja nanti dia akan mempengaruhi bracketnya doang. Misalnya, ini kalau aku cara cepet ya. Ini min ini ya tinggal kita taruh luar aja. Nanti tetap aja sama seperti ini. Oke, lebih mudah lagi kalau kita taruh luar aja ininya. Nilai agentnya. Tinggal kita sisain basisnya. Aduh. Nggak mau. Nah, kayak gini. Ini kan akan bernilai 0. Ini juga akan bernilai 0. N dengan N-1 ini kan bernilai 0. Nah, itu buktinya. Untuk nomor 2, bagaimana cara hitung nilai ini? Nanti akan sama dengan
contoh tadi nomor 2. Contoh nomor 2, ketika nilai X-nya kuadrat, maka nanti akan didapatkan mana ya? Nah, ini misalnya. Nanti akan didapatkan ini. Ketika nilai X-nya kuadrat, nanti akan didapatkan seperti nilainya. Tambah K2. Kok bisa? Nih, gini kan. Jadi kan kalau nilainya X kuadrat, nah, ini kan sama aja kayak gini. Ini kan H aksen kan? H aksen kan ini kan? K2 X kuadrat N. Nah ini kan sama aja, K2 nya bisa keluarin. Dan kita nggak perlu anggap selamanya. Buset, dah selamanya. Nah nanti, maka dia akan mengikuti pola seperti ini. Pertama kan kalau X kuadrat dia akan seperti ini ya, bentuknya. Nah, yang ini akan bernilai 0. Kenapa? Nggak tahu juga kenapa bernilai 0. Maka dia akan bersisakan ini doang. Dan nanti nilai ini tuh akan seperti ini. Nah, ini kenapa? Kan gini ya awalnya. A plus N min 1 ya. Kalau ini kan. Nah, ketika A plus ini ketemu N min 1, maka dia akan bernilai, ini N-nya kita keluarin dulu yang akar N. Dia akan bernilai akar N. Kan N plus 1, operator pencipta kan N plus 1 ya. Tapi kalau awalnya N-nya dari mulai N min 1, maka jadi dia akan N doang. Gitu kan. Di sini juga nanti akar N doang. Nah, kayak gini. Jadi nanti akar N kali akar N adalah N. Ini jadi N doang. Nah, ini sama kalau kita runtutin seperti ini, dia akan menjadi akar N plus 1. Coba kita runtutin yang ini ya. Nah, kalau A ketemu N plus 1, dia jadi N doang. Jadi N plus 1 lagi. Tapi basis setnya dia kan N doang. Kan A ketemu N plus 1, dia akan N doang. Karena N plus 1 min 1. Nah, ini kan jadinya N plus 1 cat N. Ini nggak tahu ya ngomongnya basis set atau apa ya. Takutnya menyesatkan. Nanti coba klarifikasi ke Pak Asep ngomongnya apa. Nah, ini kan ini. Nah, lalu udah didapatkan seperti ini kan berarti ini ada N plus 1. Sama-sama punya basisnya N doang. Nah, berarti kan N ditambah. Jadi kan N ditambah N plus 1. Maka di sini kan 2N plus 1. Nah, 2N plus 1 itu ini. Nah, so, nanti kalau X kuadrat, kalau N X kuadrat N, itu akan bernilai apa? Ini. H bar per 2M omega 2N plus 1. Udah. Atau bentuk yang ini. Ini tambah K. N plus setengah. Gitu. Nah, kalau P kuadrat gimana? Ya ikutin aja caranya, nanti bukan dapat seperti ini juga harusnya. Harusnya untuk P kuadrat, mana tadi ya soalnya? Ini untuk P harusnya I kan kalau di kuadrat kan jadi min ya. Min omega H bar per 2. Nah, ini nanti harusnya seperti ini kan. Ya nggak sih? Jangan jadi seperti ini harusnya. Ini akan ketemu N di sini.
akan ketemu N di sini. Nah, nanti akan jadi seperti ini harusnya. Kalau min A, tadi A plus A, oh ini jadi min nilainya, negatif ya. Tadi kan 2N plus 1 ya. Ya mungkin jadi negatif sih. Jadi nanti nilainya tuh, ini kan negatif juga. Jadi nanti nilainya M omega A bar per 2, harusnya ya. 2N plus 1 kayak gini. Atau M omega H bar N plus setengah. Harusnya gini. Kan nanti dia, ya ini kan nanti kali A minus A di kuadrat. A plus di kuadrat. Nah ini kan nanti nilainya 0, 0 ya. Sisa ini. Nah ini kan minnya bisa kita keluarin harusnya. Karena dia bukan operator, dia adalah koefisien. Jadi taruh sini aja minnya. Min ketemu min positif. Nah udah itu hasilnya. Nah untuk nomor C nih belum tahu nih gimana ceritanya. Kalau data X, data P, kita kan tahunya data X di kuadrat ya dengan menggunakan definisi ini. Apakah nanti di akar? Gimana ya? Apakah, pertanyaan gini, apakah dari definisi ini kita bisa dapat data X-nya doang dengan pengakaran? Ini kan kalau ini kan 0 ya. Tadi kan kita udah dapat 0 nih. Ini 0 di kuadrat ya 0. Ini kan tadi dapatnya H bar per 2 M omega H bar per M omega N plus setengah. Iya nggak sih? Lupa tadi berapa. Ya harusnya ya. Terus di akar gitu. Nggak tahu lah ini gimana caranya dapat nanti di akar sama nilai data P-nya. Nanti dikali. Ya mungkin gitu sih. Baru kepikirannya seperti itu. Udah asar juga. Apakah ada pertanyaan? Halo. Aman Yang kah? 1. Hah? Nomor 1. Belum. Coba kirim dulu coba. Kalau integral gimana? Soalnya di materinya Pak Asep nggak ngasih gimana caranya menjelaskan ortonormal. Ya, maksudnya ortonormal kan integral gini ya. Ya, ortonormal kan kayak gini ya. Ini konjugat dikali ini terus dv gitu kan. Atau dr atau apa. Nah, dv-nya ini kan juga nanti r kuadrat sin theta kalau untuk spherical ya. dr d theta dv gitu kan. Wah, kompleks nih kalau kita kerjain dijabarin. Kompleks gak sih? Ini aku nggak bisa gunain draw pen-nya atau emang tulisanku kayak gini ya? Kayaknya emang kayak gini tulisanku. Maaf sudah menyakiti mata kalian. Oke. Aman lah ya. Semoga ya. Berarti ini ya. Nilai W0 sama W1 tuh hampir sama ya. Bedanya ada konstanta K2 sama M omega. Beda deh. Enggak sama. Beda. Sama-sama N plus setengah maksudnya. Udah. Thank you. Aku izin live ya. Masuk atas hal. Adam. Gimana? Udahin juga nggak apa-apa. Hah? Diudahin. Udah pusing ya.
Oke. Masih ada waktu Senin untuk belajar. Tidak. Nanti bisa lanjut lagi sih kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ini mau start dulu lah, yang penting sholat dulu. Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Oke.